Ustadz, jika suami kita meninggal, lalu kita menikah lagi, bersama suami yang manakah kita akan dipertemukan di akhirat nanti? Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Teteh semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulita. Mungkin saya mau sedikit cerita dulu Pak Ustadz. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu almarhum suami berpulang dan meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. 9 bulan sebelum berpulang, anak perempuan saya lahir. Kalau penyebabnya sendiri waktu itu karena COVID. Jadi saat itu awal-awal COVID menyerang gitu ya. Jadi untuk pengobatan dan yang lain-lain tuh udah diusahakan semaksimal mungkin. 5 tahun mungkin bukan waktu yang sebentar untuk saya gitu ya Pak Ustadz. Karena saya harus membesarkan 3 orang anak sendirian. Pertanyaan saya, kira-kira kapan saya bisa dapat jodoh lagi Pak Ustadz? Saya nggak mau nangis-nangis Pak Ustadz, soalnya saya selalu kalau ngomongin itu udah pasti saya udah nggak bisa nahan gitu. Bercanda ibu-ibu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kalau nanti saya juga kembali gitu bisa dipertemukan sama almarhum suami lagi yang udah lama berpulang. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur jadi balik ke sana itu bisa lebih lama lagi, jangan deket-deket gitu ya. Terus kalau misalkan saya mendapatkan jodoh lagi, saat nanti keadaannya seperti itu kembali, itu saya di sana berkumpulnya dengan yang mana nih Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua di antara kita pasti akan kembali kepada yang menciptakan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Maka percayalah, untuk semua yang telah kembali kepada Allah, pasti Allah lebih mencintai daripada kita yang mencintainya. Kan sering ya kita ngerasa bahwa gini, kenapa pasanganku diambil ya? Padahal aku tuh sayang banget sama dia. Pertanyaannya, kita sayang, Allah sayang. Siapa yang paling sayang, kita atau Allah? Siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Maka izin ya, untuk semua yang telah kembali kepada Allah, doakan yang baik-baik. Karena sungguh orang yang telah wafat itu sangat merindukan doa dari kita yang masih hidup. Bahkan doa kita yang masih hidup akan meringankan siksa kubur bagi orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi Ustadz, sekarang saya sudah menjadi seorang single mom, single parent. Ngurus anak sendirian. Apakah boleh saya menikah lagi? Jawabannya boleh banget. Boleh banget. Kenapa? Kita sebagai istri butuh pendamping, betul? Sebagai istri butuh pembimbing, butuh imam. Anak kita butuh sosok yang jadi teladan. Setuju? Tapi mohon maaf, kalaupun nanti ada pendamping yang baru, harus cari yang baik, harus cari yang soleh. Jangan membeli kucing dalam, ada ya? Kucing dalam karung ada ya? Harus dicari bibitnya, bebetnya, bobotnya, betul? Harus dicari orangnya. Kenapa? Karena dia akan hadir di kehidupan kita. Yang kehidupan kita sekarang pernah ada orang yang hadir di hidup kita, betul? Maka ini juga rumus. Jangan pernah memaksa orang baru hadir sebelum kita selesai dengan apa yang ada di hati kita.
Jangan pernah memaksa sesuatu untuk hadir sebelum kita berdamai dengan apa yang ada di hati kita. Khawatirnya hadirnya dia bukan menjadi obat, malah jadi luka yang paling berat. Terus gimana Ustadz? Siapin hati dulu, lapangin hati dulu. Dan ingat, kita punya anak-anak, pastikan orang yang datang ini orang yang diterima juga oleh anak-anak kita. Karena kita akan hidup berdampingan dan bersamaan dengan keluarga besar kita. Dan itu menjadi kekuatan. Ustadz, akhirnya kita menikah dengan yang baru. Nanti di surga ketemunya sama yang mana? Jawabannya banyak versi ini. Satu, ada yang mengatakan akan bertemu dengan yang pertama. Dua, ada pendapat yang mengatakan akan bertemu dengan yang terakhir. Tiga, ada yang mengatakan istri yang solehah boleh pilih dengan suami yang paling soleh selama di dunia. Jadi pertanyaannya, jawabannya, kira-kira kita akan masuk surga apa enggak? Kalau kitanya masuk surga, balita boleh pilih siapapun. Aku pengen suami yang pertama, dia lebih soleh. Aku pengen yang kedua, dia lebih soleh. Jadi poinnya adalah sibuklah dengan kesolehan agar kita nanti masuk surga dan bisa memilih. Betul? Dengan siapa nanti kita di surga. Insya Allah mudah-mudahan jodoh kita di surga nanti tidak jauh dengan jodoh kita di dunia. Doa agar kita diberikan pengganti yang lebih baik dari sesuatu yang pernah hilang dari kita. Mau? Kita baca doanya. Sekali, Bunda, sayang, pemirsa, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah kehilangan yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang telah hilang dariku dengan pengganti yang lebih baik untukku. Amin. Tujuan hidup kita adalah surga, maka selama hidup beramalah dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Belajar dari amalan hati. Dikasih nikmat lebih banyak bersyukur, diberi ujian lebih banyak bersabar, dengan takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas. Syukur, sabar, ridho, ikhlas. Amalan hati yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang hakiki. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah izinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seberat apapun ujian yang menimpa kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pantaskan kami untuk masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Share video ini agar bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita serta menjadi amal jariah kelak di akhirat nanti.